wabarakatuh. Duduk kembali. Oke. Selamat pagi semuanya. Oke, kurang mempan nih. Kita ulangi lagi ya. Pas Bapak bilang, selamat pagi dan jawab pagi, 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 luar biasa. Oke, dengan penuh semangat. Oke, kita ulangi. Selamat pagi semuanya. Mantap. Oke, bagaimana kabar hari ini semuanya? Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak ingin cek kehadiran kalian terlebih dahulu nih. Nah, silakan kalian lihat ke kanan dan ke kiri kalian. Ada nggak kawan kalian yang tidak berhadir hari ini? Nah, siapa namanya? Yo, si Jamila apa keterangannya? Oke, Sakti, dan lagi? Oke, berarti kita hari ini semuanya berjumlah 26 orang dari 28 siswa yang berada di kelas 7A. Oke, baik, yang di sana dorong diam sekarang kita belajar dulu. Oke, dan lanjut. Nah, sekarang silakan kalian lihat ke bawah kaki kalian nih, ke kanan dan ke kiri. Ada nggak sampah di bawah kaki kalian? Ada. Apabila ada, silakan diambil lalu buang di tong sampah di buang saja. Oke, silakan. Semuanya masih ada nggak sampah di bawah kaki kalian? Oke, nah Bapak harapkan dengan kondisi ruangan kelas kita ini kita dapat belajar dengan nyaman. Oke, nah sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak pengen ada satu orang yang memimpin kita dalam membaca doa sebelum belajar. Nah, pada hari ini Bapak tunjuk Alfa sebagai pemimpin pembacaan doa kita pada hari ini. Kepada Alfa, Bapak persilahkan. Materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Bapak ingin mengecek tentang pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang macam-macam wujudnya. Nah, siapa yang mau
mempresentasikan pemahaman kalian tentang minggu lalu. Oke, silakan. Yang lain kalau disimak ya, jangan ada yang ribut. Oke, silakan. Gambar yang paling di atas adalah wujud zat lahir dan gambar yang di tengah adalah wujud zat badan dan gambar yang paling di bawah adalah wujud zat gas. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, cepat sekali ya. Jadi anak-anak semua, wujud zat ini terbagi menjadi 3. Apa saja jawab Pak? Dan badan dan gas. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan lebih mendalami tentang wujud zat, dari mana dari ketiga tersebut zat ini menjadi mengalami perubahan. Nah, perubahan yang dialami ketiga zat tersebut ada 2 macam. Yang pertama, perubahan fisika, lalu yang kedua perubahan kimia. Oke. Nah, sekarang Bapak akan memperagakan sesuatu kepada kalian. Tolong diamati ya, dengan saya sama. Nah, ini merupakan aktivitas pertama yang Bapak lakukan. Nah, Bapak, saya ajak ke Bapak yang kedua. Oke, ajak ke Bapak. Oke. Nah, pada aktivitas pertama, Bapak akan mengunting kertas ini menjadi beberapa bagian. Saya akan diawasi apa yang Bapak peragakan. Nah, lalu pada aktivitas kedua, Bapak akan membakar kertas ini. Oke. Nah, dari kedua aktivitas yang Bapak lakukan tadi, nih, tahukah kalian yang mana dikatakan kertas yang mengalami perubahan fisika dan mana kertas yang mengalami perubahan kimia? Ada tahu nggak? Oke. Nah, untuk menemukan jawaban dari Bapak tadi, yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia, kita nantinya akan melakukan sebuah perhitungan sederhana untuk menentukan yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, adapun membahas setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian mampu mengimplementasikan tentang perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya kalian mampu menciptakan beberapa manfaat terhadap suatu zat atau benda. Oke, jelas semua? Kita lanjut. Nah, adapun profil Pancasila yang Bapak harapkan setelah mengikuti pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 3. Pertama, kalian berpikir kreatif, lalu beranalitis dan bergotong royong selama nanti kita akan melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua anak-anak. Yang pertama, kalian mampu membedakan yang mana dikatakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Lalu yang kedua, kalian mampu mengenal ciri-ciri dari perubahan fisika dan ciri-ciri dari perubahan kimia. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, secara keseluruhan, lakukan materi 3, yaitu yang pertama tentang pengertian dari perubahan fisika dan kimia. Lalu yang kedua tentang ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia. Oke, itu
Itu cakupan besar dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, adapun hari besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini yaitu tentang discovery learning. Nah, discovery learning ini merupakan pembelajaran di mana nantinya kalian akan melakukan serangkaian kegiatan yang dimana akan menemukan jawaban sendiri dari kegiatan tersebut akan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada model pembelajaran discovery learning hari ini yaitu kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Oke. Ada Bapak ya. Oke. Nah, selama praktikum sederhana ini Bapak harapkan nanti kalian mampu bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, bernalar kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang Bapak berikan nantinya. Oke, lalu setelah kalian melakukan praktikum sederhana, nantinya Bapak berikan waktu untuk berdiskusi tentang hasil praktikum yang telah kalian lakukan bersama kawan sekelompok kalian. Oke, setelah kalian berdiskusi, nantinya Bapak harapkan setiap kelompok ini ada 4 kan? Setiap kelompok nantinya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik dan jelas. Oke. Nah, setelah melakukan presentasi, nanti kita akan melakukan menonton video pembelajaran mengenai materi perubahan fisika dan kimia. Setelah itu kita akan mengerjakan soal formatif yang dimana nantinya ini merupakan soal yang mengecek pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Oke, dan yang terakhir kita akan melakukan refleksi diri. Oke, jelas semuanya? Jelas. Oke, kita lanjut. Nah, adapun ruang lingkup penilaian selama proses pembelajaran kita hari ini, yang Bapak nilai apa saja Bapak? Yang pertama, dari sikap kalian. Oke, yang di belakang, kalau perhatikan Bapak bentar, oke? Nanti kita lanjut lagi. Oke, dari sikap, beriman bertakwa kalian, contohnya apa? Contohnya, misalnya kalian nanti saat melakukan presentasi di depan, kalian memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memberikan salam. Dan saat diakhiri itu juga memberikan salam. Dan apabila saat kawan presentasikan, kalian mendengarnya menyimak dengan baik. Tidak ada yang ngobrol dengan sesama kawan di kelompok. Oke, tetap menghargai kawan yang ada di depan. Oke. Nah, lalu untuk sikap mandiri, nantinya kalian Bapak kasih soal 3 bukit untuk mengecek kemampuan kalian dalam memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sikap mandiri ini Bapak nilai yaitu yang pertama, yaitu kemandirian kalian dalam mempersiapkan semua alat perlengkapan pembelajaran kita hari ini, misalnya bawa buku, bawa pulpen, bawa buku, bawa apa lagi, alat tulis ya, pokoknya kan. Nah, habis itu kalian tidak tergantung pada kawan kalian di samping dalam mengerjakan soal tersebut. Artinya kalian tidak mencontek pada kawan di samping. Oke, ada maupun berdiskusi dengan kawan di sampingnya. Oke. Kalau Bapak akan menimpan penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik ini merupakan penilaian yang tadi Bapak tanyakan tentang materi pembelajaran kita sebelumnya. Berarti kalian semua masih ingat, Bapak anggap gitu kan? Nah, lalu kita akan melakukan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif inilah yang nanti yang jadi tugas mandiri kalian. Oke. Nah, lalu penilaian selanjutnya yaitu tentang kinerja. Kinerja yang di bagian mana Bapak? Nah, kinerja yang di bagian kalian selama melakukan praktikum. Apakah nanti kalian selama praktikum mengikuti sesuai instruksi yang ada di NKPD yang akan Bapak bagikan nanti? Apakah kerjasama kalian baik, komunikasi kalian baik, tidak ada yang tidak bekerja? Semua anggota kelompok bekerja sama untuk menemukan hasil pengamatan yang sempurna. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang presentasi. Pada presentasi ada 6 aspek yang Bapak nilai. Yang pertama, komunikasi kalian. Apakah komunikasinya lancar dan baik? Yang kedua, sistematika penyampaian. Apakah penyampaian sistematis atau enggak? Lalu yang ketiga tentang wawasan. Apakah hasil diskusi kalian memiliki bobot wawasan yang luas akan hasil pengamatan praktikum yang akan kalian laksanakan nanti?
Lalu yang keempat tentang keberanian. Yaitu kalian berani maju ke depan dan tetap pede walaupun di depan khalayak dan ramai orang. Okey. Lalu kelima, antusiasme kalian selama melaksanakan praktikum. Yaitu kalian mau membantu kawan lainnya dalam melaksanakan LKPD yang Bapak berikan nantinya. Paling terakhir yaitu penampilan kalian selama presentasi, apakah buku, apakah rapi atau tidak. Okey, jelas semuanya untuk penilaiannya. Okey, langsung kita lakukan materi pembelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu, apakah ini kalian sudah duduk di kelompok yang Bapak kemarin bagikan, yaitu 4 kelompok yang berisikan 7 anggota. Sudah semua? Oke, bagus. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktikum sederhana. Nah, dalam melaksanakan praktikum sederhana, Bapak harap nanti kalian dapat bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan bernalar kreatif dalam memecahkan masalah yang Bapak berikan di LKPD ini. Nah, semua instruksi yang akan kalian lakukan selama praktikum sederhana ini sudah Bapak tulis di LKPD di halaman pertama. Ikuti sesuai instruksi yang ada di LKPD Bapak berikan. Nah, di halaman kedua, silakan kalian isi sesuai pengamatan kalian maupun kesimpulan yang kalian ambil dari kedua aktivitas yang akan kalian lakukan nantinya. Oke, lalu di bawahnya silakan kalian tulis nama kelompok dan anggota masing-masing kelompok. Oke, untuk ini apakah jelas semuanya penyampaiannya? Oke, Bapak berikan informasinya PKPD terlebih dahulu. Praktikum langsung selama 10 menit. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Praktikum langsung selama 10 menit Bapak berikan 20 menit. Silakan dikerjakan. Tersisa 2 menit nanti, silakan laksanakan. Telah selesai. Sekarang Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Waktu diskusi dimulai. Oke, jangan ada yang sibuk. Oke.
yang lagi kelompok yang belum. Oke, kelompok yang belum tolong segera diselesaikan. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, sekarang Bapak pengen setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama kepada kelompok 1, Bapak persilakan. Silakan. Kamu kalau lupa doa aja Bapak. Oke, yang lain kalau nyimak ya, kalau nggak presentasi. Oke, lihat di depan ya, lihat kawannya di depan. Oke, kawannya di depan ya, Lima. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Kelompok lain, tolong disimak. Oke, yang lain tolong disimak. Silakan, kelompok 2. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan berubah menjadi cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat kelompok 2. Oke. Oke, alhamdulillah untuk semua kelompok telah menyaksikan hasil posisinya. Oke. Nah, setelah Bapak nilai dalam arti semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik dan jelas, tetapi pasti ada satu kelompok yang lebih baik daripada kelompok lainnya. Pada pengajian kita hari ini, kelompok yang melakukan praktikum yang baik dan melakukan presentasi yang baik itu dilakukan oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kita sudah melakukan praktikum sederhana kita. Nah, jadi anak-anak, perubahan fisika, kajiannya ya, kajiannya ulang. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi pada suatu materi benda yang dimana materi awal dan materi sebelumnya itu tetap sama. Nah, contohnya apa Bapak? Contohnya seperti aktivitas Bapak utama tadi dan aktivitas praktikum kalian laksanakan tadi. Walaupun kalian sedang memotong-motongnya, tetap wujud benda tersebut tetap sama. Oke, awal dan akhir itu sama.
apa Bapak dari perubahan fisika? Yang pertama, tidak dibentuk zat baru. Kalian yang paling utama yaitu dapat kembali ke wujud semula. Bagaimana Bapak penjelasan dari dapat kembali ke wujud semula? Yaitu misalnya Bapak kasih contoh yang pertama, air. Nah, air apabila dibekukan akan menjadi es. Oke, es batu. Nah, air ini merupakan zat apa? Zat air. Oke, zat cair. Nah, pada es batu merupakan zat oke, zat padat. Nah, es batu apabila dipanaskan akan menjadi air kembali. Nah, yaitu zat cair. Inilah yang dinamakan dengan dapat kembali ke wujud semula. Nah, adapun apa Bapak yang contoh dari perubahan fisika? Nama es batu yang cair, dua kayu yang dibuat menjadi perabotan rumah tangga. Misalnya apa Bapak? Dari kayu, dinding, meja dan kursi, lemari dan lain seterusnya. Dapat sekali amat ini Bapak fisika. Nah, lalu perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini merupakan kebalikan dari perubahan fisika. Nah, apabila perubahan fisika yaitu awal dan akhir itu sama, maka pada perubahan kimia itu beda. Perubahan awal dan akhir suatu materi itu berbeda. Contohnya apa Bapak? Nah, seperti yang kita laksanakan itu tadi. Saat ditambahkan kertas akan menjadi abu. Tentunya kertas dan abu memiliki struktur dan materi yang berbeda. Inilah yang dinamakan dengan namanya untuk awal materi dan akhir materi itu berbeda. Nah, adapun inti perubahan kimia ini apa Bapak? Yang pertama, terbentuk zat baru seperti yang telah kita praktekkan pada kertas dibakar. Yang kedua, tidak dapat kembali ke wujud semula. Lalu yang ketiga, terbentuk gas. Nah, kita membakar kertas tentunya keluar asap, ya kan? Nah, kita dibakar dengan terbentuknya gas. Lalu berubah warna. Saat tadi kita pakai itu, kita akan menuangkan air soda ke air putih. Nah, tentunya akan berubah warna. Nah, lalu saat kita pertama kali membakar air soda tersebut, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah terbentuknya endapan. Cepat sekali. Nah, ada berarti cirinya yaitu terjadi perubahan energi. Bagaimana Bapak penjelasan dari terjadi perubahan energi? Misalnya, Bapak kasih contoh seperti ini. Bapak akan menampilkan dari pembakaran logam magnesium. Nah, logam magnesium yang dibakar akan membentuk dua energi. Apa saja Bapak? Pertama, cahaya. Lalu yang kedua, panas. Nah, bentuk awal dari magnesium yaitu seperti ini. Nah, bentuk awalnya apabila dipanaskan akan menghasilkan zat baru. Dan apa yang dihasilkan yaitu MgO, magnesium oksida. Berbeda dengan magnesium. Nah, magnesium gambarnya seperti ini. Sedangkan pada magnesium oksida bentuknya seperti kristal dan beragu. Nah, inilah yang dimakan dengan materi awal dan magnesiumnya itu berbeda, yaitu menghasilkan zat yang baru. Ini contohnya dari magnesium yang dibakar. Nah, adapun contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, singkong yang diproduksi menjadi apa? Kedua, bersuka makanan dalam buah-buahan. Ada yang ketiga, nasi yang berubah menjadi nasi dan kakek bersih yang berkarat. Nah, untuk memuaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menyediakan satu video pembelajaran mengenai tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Bapak mohon untuk disimak dengan seksama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi yang dipelajari di bab 2, zat dan perubahannya materi kita di kurikulum Merdeka. Hal yang
fisika yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkannya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap, walaupun tidak dirobek, tidak mengalami perubahan. Artinya, dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuk saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Mau coba yang lainnya lagi? Nah, alhamdulillah kita sudah menonton video pembelajaran mengenai perubahan fisika dan kimia. Nah, sekarang Bapak ingin mengecek tentang pemahaman kalian tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, Bapak akan menanyakan 3 soal. Yang pertama, apa perbedaan perubahan kimia dengan perubahan fisika? Lalu yang kedua, apa jadi perubahan kimia? Lalu yang ketiga, apa jadi perubahan fisika? Nah, kalian bakal mengerjakan jawaban tersebut di lembar jawaban yang akan Bapak bagikan. Oke. Nah, di lembar jawaban ini kalian tulis nama dan gelar kalian di pojok kanan atas. Nah, untuk pengerjaannya tidak perlu lagi menulis soal. Oke. Jelas semuanya? Ya. Oke. Kita Bapak bagikan terlebih dahulu. Oke, jangan mudah. Oke, waktu pengerjaan Bapak akan waktu selama 5 menit. Oke. Waktu mengerjakan dimulai. Oke. Tolong dikerjakan secara mandiri, tidak ada yang mencontek di kawan. Nah, hanya maupun sendiri. Oke. Oke, bagi yang sudah tolong dipegang dulu ya, nanti Bapak ambil. Oke, kita tunggu kawan lainnya terlebih dahulu. Nah, waktu pengerjaan tersisa 1 menit lagi. Oke, bagi yang belum silakan diselesaikan. 5. Jangan duduk ke berdua sebelah, masih di kelompok masing-masing. Oke, belum selesai. Oke. Ya, bentar lagi ya. Oke. Nah, sekarang Bapak pengen kalian untuk mengisi lembaran refleksi diri Bapak. Oke, kalian boleh masukkan saran maupun kritikan terhadap Bapak. Oke.
Oke, kalau pekerjaan Bapak kasih waktu selama 5 menit. Oke. Oke, pekerjaan dimulai. Oke, jangan ada ribut kan? Kalau dia, oke, kalau udah bentar, nanti Bapak ambil. Ya. Oke, waktu yang sisa udah mati sini lagi. Oke, jauh dah jangan berisik. Ada ke depan, jangan perlu. Bila, tempat. Oke. Bapak Ibu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dapat ditunjukkan. Silakan duduk kembali di posisi semula di kelompok masing-masing. Oke, silakan duduk dulu. Jangan ada yang ribut, silakan duduk. Oke. Nah. Oke. Nah. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang materi perubahan fisika dan kimia pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan itu barokah dan berguna pada kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian melaksanakan satu tugas di rumah, yaitu nantinya selama 24 jam kalian amalkan di rumah sekitar kalian, mana saja yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan kimia. Contohnya bagaimana Bapak? Misalnya kan kalian lagi bikin layangan nih, itu kan layangan dibuat dari bambu. Nah, itu berarti termasuk dalam perubahan fisika. Oke, yang lain seterusnya itu kalian nanti selama 24 jam. Besoknya kalian kumpulkan ke Bapak. Oke. Nah, untuk tugasnya jelas semua, tugas PR-nya. Oke, nah untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi gerakan ganda. Kalau di rumah nanti dibuka bukunya lalu belajarnya sedikit, nanti pasti semua kita akan berdiskusi tentang materi gerakan ganda. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Bapak kita dan Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.